Renungan Tetes Embun. Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Renungan Tetes Embun, Selasa 25 Oktober 2022, berjudul Kerajaan Allah. Dikutip dari Lukas 13 ayat 19 dan Lukas 13 ayat 21. Ia semua malam biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Sobat Katolikana yang terkasih, kita sering menganggap biji yang kecil tidak berarti atau kurang berguna. Demikian juga ragi sering kita pandang sebelah mata. Hari ini kita disadarkan bahwa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan biji sawi dan ragi sebagai kerajaan Allah. Kita sering membayangkan kerajaan Allah adalah suatu tempat di mana semuanya indah, baik dan damai, dan sejahtera. Kerajaan Allah bukanlah tempat, namun kerajaan Allah berarti Allah yang meraja. Di mana tempatnya? Di hati kita. Jika kita menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita dan percaya sepenuhnya bahwa Dia yang berkuasa serta meraja dalam hidup kita. Sebagai orang percaya sepenuhnya bahwa Dia yang berkuasa serta meraja dalam hidup kita, sebagai orang yang percaya ke Tuhan Yesus, seharusnya kita menempatkan Dia di dalam hati kita, agar Dia berkuasa dan meraja dalam kehidupan kita. Namun seringkali kita menempatkan Dia, kita menempatkan hal-hal dunia lainnya, sehingga kerajaan Allah tidak kita rasakan dalam hidup kita, dan kita menyalahkan situasi atau keadaan hidup kita. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan biji sawi yang kecil namun melalui proses akhirnya menjadi besar dan menaungi burung-burung untuk bersarang atau menjadi berkat. Demikian juga ragi, walau cuma sedikit atau lebih banyak tepungnya, namun dapat mempengaruhi seluruh adonan dan menjadikan mengembang. Demikian pula dalam hidup kita, walaupun pengaruh dunia yang besar, namun jika kita memiliki iman yang teguh dan senantiasa mendirikan kerajaan Allah di hati kita, maka kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Janganlah kita yang malah terpengaruh. Jadi jelas sekali bahwa suasana damai sukacita, ketenangan dan ketentraman berasal dari diri kita sendiri yang mau menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah akan hadir bila kita penuh kasih dan percaya, penuh pada Tuhan yang sungguh berkuasa dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan keluarga, bila kita menghadiri kasih dan percaya penuh akan kuasanya, maka kita akan merasakan kerajaan Allah. Misalnya, sebagai orang tua, kita penuh kasih dan sabar menghadapi anak-anak. Memperhatikan kebutuhan mereka, mau mendengarkan mereka, maka anak-anak akan merasakan damai sukacita sehingga kerajaan Allah tampak nyata bagi mereka. Demikian juga sebagai anak, kita menghormati, menyayangi, serta memperhatikan orang tua, maka orang tua akan merasakan kerajaan Allah yang nyata pula. Hal ini berkembang meluas. Anak-anak terhadap temannya pun akan penuh kasih dan mau peduli. Sehingga temannya merasakan kehadiran kerajaan Allah. Jika hal ini terus meluas dan terus-menerus dilakukan, maka semakin besar kerajaan Allah dirasakan banyak orang atau seluruh orang di sekeliling kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bantulah aku untuk boleh senantiasa memiliki iman percaya dan kasih-Mu selalu. Seperti biji sesawi dan ragi. Seperti biji sesawi yang bertumbuh, biarlah iman percayaku bertumbuh kuat agar menjadi berkat. Dan seperti ragi yang berpengaruh baik, sehingga aku dapat menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana
media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.